kasih, kami dari Sigma Band. Saya rata tahu. Nah,
Hah? Aku ntar kesana. Aku ntar kesana pun. Juga urep ke pun. Juga urep ke. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Lonjong kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Yang kami hormati, perkenankanlah kami haturkan selamat pagi dan selamat datang di Desili Langit Halim Perdana Kusuma dalam rangka upacara peringatan Hari TNI Angkatan Udara ke-70 tanggal 9 April tahun 2016. Hadirin dan undangan yang kami hormati, dapat kami sampaikan pada upacara pagi ini bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Agus Supriyatna, Komandan Upacara Kolonel Penerbang Beni Arfan MMP MMDS. Dalam kesehariannya, beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi Lanut Sultan Hasanuddin. Pengucap Sabta Marga Letnan Penerbang Silvania Octavianus, Jabatan Perwira Penerbang Golongan 8 Skadron Udara 8 Wing 4 Lanut Atas Senjaya. Hadirin dan undangan yang kami hormati, demi lancar dan hikmatnya upacara pagi ini, hadirin dan undangan yang kami hormati, selamat mengikuti upacara Hari TNI Angkatan Udara. Upacara peringatan ke-70 Hari TNI Angkatan Udara tanggal 9 April tahun 2016 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pimpinan Kamil para komandan pasukan samping baca. Mendengar? Seluruhnya Kamera 4 persiapan move. Pembacaan lintasan sejarah TNI Angkatan Udara. Lintasan sejarah TNI Angkatan Udara. 70 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 April 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 6 SD 1946 yang berisi pembentukan Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara dan menetapkan Komodor Udara Suryadi Suryadharma sebagai Kepala Staf Angkatan Udara pertama. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Angkatan Udara. Perjalanan TNI Angkatan Udara untuk menjadi sebuah angkatan perang
diwarnai berbagai peristiwa bersejarah. Diawali dengan berdirinya Badan Keamanan Rakyat Udara, kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Jawatan Penerbangan. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara. Kekuatan utama saat itu adalah pesawat-pesawat bekas peninggalan Jepang, seperti pesawat Jureng, Nishikoren, Bunte, dan Hayabusa. Sejak awal kemerdekaan, TNI Angkatan Udara sudah berhasil menorehkan tinta emas dalam lembar sejarah perjuangan bangsa. Pada tanggal 27 Oktober 1945, untuk pertama kalinya, pesawat Jureng dengan identitas merah putih mengangkasa di langit Indonesia. Penerbangnya adalah Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto. Pada tanggal 29 Juli 1947, operasi udara pertama berhasil dilakukan. Operasi udara ini sebagai serangan balasan terhadap agresi militer Belanda pertama. Selanjutnya, tanggal 17 Oktober 1947, dilaksanakan penerobosan blokade Belanda melalui udara di Kalimantan dengan melakukan operasi lintas udara, menerjunkan 13 orang pasukan payung. Pada bidang yang lain, para personel perhubungan TNI Angkatan Udara juga berperan aktif mendukung jaringan komunikasi dalam perang gerilya dengan mendirikan berbagai pemancar radio seperti stasiun radio PHBZZ di Payakumbuh, stasiun radio UDO, dan stasiun radio PD2 di Kutaraja, serta stasiun radio NBM di Lokngah, Aceh. Memasuki dekade tahun 50-an, TNI Angkatan Udara melakukan pengembangan dan konsolidasi dengan menggantikan alutsista peninggalan Jepang. Dirgantara Indonesia mulai dihiasi dengan kehadiran pesawat-pesawat lebih modern seperti P-51 Mustang, B-25 Michelle, B-26 Infantry, C-47 Dakota, AT-16 Harvard, Pipercap L-4J, Cessna L-19, Cessna 180, Albatros, Vampire Trainer DH-115, Pipercap, Mark II Ulster, TBY Catalina, IL-28 Elysium, MiG-15, MiG-17, Bell-47J Trooper, Mi-4, SM-1, IL-14 Avia, BT-13 Valiant, Milner 360 Utility, Bell-47G. Selain itu, TNI Angkatan Udara mulai mengoperasikan radar RISA dan radar DECA. Dalam periode ini, TNI Angkatan Udara melaksanakan tugas dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara. Berbagai operasi penumpasan pemberontakan berhasil dilaksanakan secara gemilang. Di antaranya adalah operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun, PRRI Permesta, Republik Maluku Selatan, dan DITII. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme personilnya, TNI Angkatan Udara mengadakan sekolah penerbangan, sekolah radio telegrafis, sekolah pasukan payung, sekolah pasukan pertahanan pangkalan, sekolah teknik udara, sekolah polisi angkatan udara, dan mengirimkan kadet-kadet penerbang ke luar negeri. Pada tahun 60-an, TNI Angkatan Udara tumbuh menjadi kekuatan yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara. Pengadaan alutsista dari blok barat dan blok timur mewarnai dekade ini. Alutsista yang berasal dari blok timur antara lain pesawat MiG-19, MiG-21, AN-12 Antonov, Tu-16, helikopter Mi-4, Mi-6, L-29 Dolphin, radar RISA, dan rudal SAM-75. Sedangkan dari blok barat didatangkan pesawat C-130 Hercules, C-140 Jetstar, helikopter Bell-47J Ranger, Bell-204B Irok, S-58T Sikorsky, T-34A Mentor, serta radar DECA. Dengan kekuatan udara tersebut, TNI Angkatan Udara
berhasil melaksanakan operasi merebut Irian Barat atau operasi Trikora, operasi Bikora terkait konfrontasi Indonesia dan Malaysia, dan operasi penumpasan G30S PKI. Pada pertengahan tahun 70-an, TNI Angkatan Udara secara bertahap diperkuat oleh beberapa alutsista baru seperti Ovi-10 Bronco, F-867, T-33 Tiber, Fokker F-27, T-34C Mentor Charlie, helikopter Puma SA-330, helikopter Latih Bell 47G Siu, Bell 204B Iruk, serta AT-16 Harpad. Pada dekade 80-an, hadir pesawat tempur F-5 Tiger II, pesawat A-4 Skyhawk, dan pesawat latih jenis Hawk MK-53, Boeing 737 yang mempunyai kemampuan pengintaian dan pengamatan wilayah permukaan, serta pesawat angkut ringan KASA 212-200 Avioka. Datangnya pesawat Multirole F-16 Fighting Falcon pada akhir tahun 1989 telah menambah keperkasaan TNI Angkatan Udara serta radar Thomson dan Plessey. Untuk membentuk penerbang-penerbang muda, didatangkan pesawat AS-202 18A Bravo sebagai pesawat latih mula. Memasuki periode 1990-an, TNI Angkatan Udara kembali menambah kekuatan dengan datangnya pesawat CN-235, NAS-332 Super Puma, dan radar Plessey AR-325, jenis Hawk 100-200 yang ditempatkan di Skadron Udara 12 dan Skadron Udara 1. Pada dekade ini juga lahir tim aerobatik Elang Biru yang dapat disejajarkan dengan tim aerobatik dunia. Beberapa tahun kemudian lahir Jupiter Aerobatic Team dengan menggunakan pesawat Hawk MK-53 yang pada saat ini menggunakan pesawat KT-1 Wongbi. Pada milenium ketiga, TNI Angkatan Udara kembali dilengkapi dengan teknologi dari timur, yaitu dengan hadirnya pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30, pesawat latih dasar KT-1 Wongbi, helikopter EC-120 Kolibri, CN-235, 220 MPA, dan CN-295, dan Super Tucano, serta pembentukan Skadron Udara 16 di Lanut Rusmi Nuryadin yang diperkuat dengan armada F-16 CD-52AID. Selain operasi militer perang atau OMP, TNI Angkatan Udara juga melaksanakan operasi militer selain perang atau OMSP seperti operasi bakti dan tugas-tugas kemanusiaan yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat, banjir bandang di Wasion, bencana Merapi di Yogyakarta, operasi SAR, jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak Bogor, modifikasi cuaca, pencarian pesawat Malaysian Airlines MH370 dan AirAsia IZ8501 di Selat Karimata. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga terlibat dalam operasi civic mission seperti pemulangan warga negara Indonesia yang dideportasi dari Malaysia, pemulangan warga negara Indonesia dari Mesir saat keadaan darurat, operasi kemanusiaan dan misi perdamaian yang dilaksanakan di Timur Leste, Pakistan, India, Filipina, dan Libanon. Semua itu merupakan bukti nyata keikutsertaan TNI Angkatan Udara dalam OMSP. Saat ini, di usia ke-70 tahun, TNI Angkatan Udara terus mengembangkan sayap swabwana paksa melalui pembangunan kekuatan dan kemampuan guna meningkatkan postur yang tangguh serta profesional dalam mengemban tugas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di udara. Dirgahayu Angkatan Udara. Siap, ini nunggu ini ya, repeaternya dibukain, nunggu kita datang dulu.
Lu pegang. Siap! Rock! Hadirin dimohon berdiri. Mars TNI Angkatan Udara. Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat, senjata! Rock! Tegak, senjata! Rock! Laporan Komandan Upacara. Dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara peringatan ke-70 Hari TNI Angkatan Udara siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Panji TNI Angkatan Udara Swabwana Paksa memasuki lapangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada Panji TNI Angkatan Udara Swabwana Paksa. Kepada Panji TNI Angkatan Udara Swabwana Paksa. Hormat senjata! Tegak, senjata! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai.
Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pengucapan Sabta Marga. Lapor. Pengucap Sabta Marga siap. Kerjakan. Kerjakan. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kamera 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kamera 4 persiapan saya Kami posisi baru. prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Persiapan penyematan tanda kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Tanda kebesaran duka.
Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 TK Tahun 2016 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Swabuana Paksa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Swabuana Paksa. Ke-1, menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Swabuana Paksa kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas dharma bakti anggota TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokoknya. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016. Presiden Republik Indonesia cap tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 TK Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016. Nomor urut nama, pangkat, jabatan, tanda kehormatan yang dianugerahkan. Nomor urut 1 sampai dengan 80 tidak dibaca. 81 Nandang Soekarno ST MSI, Kolonel Penerbang NRP 514516, Dirjen Diklat Sesko AU, Bintang Swabuana Paksa Naraya. Nomor urut 82 sampai dengan 1211 tidak dibaca. Presiden Republik Indonesia cap tertanda Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 TK Tahun 2016 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Kesetiaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Kesetiaan. Ke-1, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas prajurit TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa, dan negara, yaitu telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun penuh secara terus-menerus dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016. Presiden Republik Indonesia cap tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 TK Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016. Nomor urut nama, pangkat, jabatan, tanda kehormatan yang dianugerahkan. Nomor urut 1 sampai dengan 4220 tidak dibaca. 4221 Siswanto, Kapten Pom NRP 515112, Kasih Pamfit Satprov Denma Mabes Aru, Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun. Nomor urut 4222 sampai dengan 5209 tidak dibaca. 5210 Agus Mulyono, Serma NRP 525175,
Bakal Subdisduk Dismat Aru Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun. Nomor urut 5.211 sampai dengan 6.796 tidak dibaca. 6.797 Ari Kristianto Praka NRP 535490 Tabak Paun 2 Penghormatan 1 Kiwal Satwako Denma Mabes Aru Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun. Nomor urut 6.798 sampai dengan 7.482 tidak dibaca. Presiden Republik Indonesia cap tertanda Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hadirin disilakan duduk kembali. Pelaksanaan penyematan tanda kehormatan. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan disiapkan. Pasukan istirahat. Parade. Istirahat. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat hadir pada hari ini dalam rangka upacara peringatan hari jadi ke-70 TNI Angkatan Udara dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara mengucapkan selamat berbahagia dan sukses atas hari jadi yang ke-70 kepada segenap prajurit dan keluarga besar TNI Angkatan Udara dimanapun saudara berada dan bertugas. Marilah kita senantiasa berdoa dan berupaya agar selama pengabdian kepada Ibu Pertiwi sebagai penegak hukum dan penjaga kedaulatan udara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dapat kita tingkatkan peran, tugas, dan fungsi TNI Angkatan Udara menjadi lebih berkualitas, sehingga pengabdian kita dapat lebih dirasakan lagi manfaatnya oleh masyarakat, bangsa, dan negara, baik untuk saat ini dan yang akan datang. Hadirin yang saya hormati dan peserta upacara yang saya banggakan, pada 9 April adalah momen historis yang paling membanggakan, karena awal keberadaan TNI Angkatan Udara di bumi pertiwi ini lahir dari hasil perjuangan yang secara bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya dalam meraih kemerdekaan, menjaga sekaligus menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Modal awal kelahiran Angkatan Udara adalah semangat juang dan kerelaan berkorban tanpa pamrih. Dengan peralatan dan alutsista yang sangat sederhana, TNI Angkatan Udara mampu berkiprah sebagai kekuatan perjuangan bangsa yang tangguh demi terciptanya keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa pada tahap-tahap perjuangan nasional yang menentukan, TNI Angkatan Udara ikut menentukan jalan dan arah perjuangan bangsa. Oleh sebab itu, dalam kesempatan hari jadi yang amat berbahagia ini, kita mengucapkan rasa hormat, bangga, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan, putra-putri terbaik TNI Angkatan Udara yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kejayaan Angkatan Udara, TNI, bangsa, dan negara. Dimensi kedirgantaran yang menjadi ruang pengabdian TNI Angkatan Udara akan terus berkembang dengan spektrum yang semakin cepat, luas, dan signifikan. Saat ini, wilayah udara bukan lagi lahan kosong yang tidak bermakna, melainkan menjadi bagian wilayah yang sangat menentukan bagi kedaulatan suatu negara, kepentingan nasional, dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Hal ini mengandung arti bahwa pemanfaatan dan penggunaan ruang udara merupakan sebuah kebutuhan mutlak bagi tercapainya kepentingan suatu negara. Demikian pula halnya dengan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, di mana 1/3-nya daratan dan 2/3-nya adalah lautan. Dari kesemua itu jarang dipahami secara utuh bahwa semua luas wilayah yang dimiliki oleh Republik Indonesia 3/3-nya adalah udara. Dengan demikian, maka kekuatan udara menjadi hal penting yang harus dikelola secara bersama-sama agar mampu mengontrol seluruh ruang udara nasionalnya. Karena untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia secara mutlak perlu didukung oleh kekuatan udara yang kapabel. Pada kesempatan ini saya sampaikan sedikit kutipan dari sambutan Presiden Soekarno pada bulan April 1955. Dalam pidatonya disampaikan bahwa kuasai udara untuk melaksanakan kehendak nasional. Karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern. Hal ini mengisyaratkan perang di masa depan tidak bisa lepas dari kekuatan udara, air supremasi, menjadi faktor penentu dalam memenangkan perang. Namun demikian sangat diperlukan kesinambungan kerjasama antar matra melalui cara pandang multi-domain integration. Untuk menyiapkan angkatan udara yang powerful dan bersinergi dalam multi-domain integration, diperlukan pengawakan organisasi yang mampu menghadapi cyber war dan space war. Multi-domain integration mengharuskan semua matra TNI secara alami dan intensif mengaplikasikan budaya strategis dalam strata taktis. Sistem komando dan kendali harus membuka peluang bagi seluruh jajaran Angkatan Udara untuk memberikan bottom-up innovation dan memberikan inisiatifnya untuk mendapatkan sistem yang teruji. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi alutsista udara rentan terhadap ancaman cyber warfare dan cyber defense. Sehingga Angkatan Udara harus melengkapi kemampuannya untuk beradaptasi dalam semua level peperangan masa depan yang memadukan domain darat, laut, udara, dan cyber serta space. Dengan demikian, setiap prajurit Angkatan Udara harus memiliki spirit, tekad, dan komitmen yang kuat dengan tetap bertumpu kepada jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
profesionalisme yang didukung dengan efektivitas komando, pengendalian dan pemberdayaan inovasi sebagai personil akan mendorong keberhasilan tugas Angkatan Udara. Semua yang saya kemukakan tersebut sejalan dengan semangat yang terkandung dalam tema Hari Jadi TNI Angkatan Udara, yaitu dilandasi moralitas, integritas, profesionalitas, dan militansi. TNI Angkatan Udara siap mengamankan wilayah Dirgantara dalam rangka penegakan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati dan peserta upacara yang saya banggakan, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para sesepuh dan senior Angkatan Udara atas pengabdian dan jasa-jasanya sehingga TNI Angkatan Udara dapat tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh prajurit beserta keluarga besar Angkatan Udara atas kesetiaan, pengabdian, dan pelaksanaan tugas yang tulus kepada Angkatan Udara, TNI, bangsa, dan negara. Akhirnya marilah kita selalu berserah diri seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara yang tercinta ini melalui TNI Angkatan Udara. Selamat bertugas, Dirgahayu TNI Angkatan Udara, Swa Buana Paksa. Sekian dan terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Panji-Panji TNI Angkatan Udara, Swa Buana Paksa. Kepada Panji-Panji TNI Angkatan Udara, Swa Buana Paksa. Hormat, senjata! Round! Senjata! Round! Panji-Panji TNI Angkatan Udara, Swa Buana Paksa meninggalkan lapangan upacara.
Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Penghormatan pasukan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepala Staf Angkatan Udara dimohon berkenan menuju mimbar tamu. Upacara parade dalam rangka peringatan ke-70 Hari TNI Angkatan Udara tanggal 9 April tahun 2016 selesai. Dilanjutkan acara tambahan. Para komandan pasukan, sesuai rencana. Dalam rangka peringatan Hari TNI Angkatan Udara ke-70 yang pertama, display drama Akademi Angkatan Udara Gita Dirgantara. Selanjutnya, demo pertempuran kota dan pembebasan sandera yang akan dipersembahkan oleh demo udara serangan strategis Composite Strike. Dan yang terakhir akan ditutup dengan defile oleh seluruh pasukan upacara. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama display drum band Akademi Angkatan Udara Gita Dirgantara.